Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas kasus yang lagi viral guys, yaitu di Cianjur, Jawa Barat. Lebih tepatnya di Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, warga setempat digegerkan dengan penemuan tengkorak dan tulang belulang manusia guys. Akhirnya warga pun berbondong-bondong melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan dari laporan tersebut, polisi pun langsung meluncur ke tempat kejadian perkara. Setelah melihat penemuan itu, lantas polisi pun langsung mendalami kasus ini guys. Hari demi hari sampai beberapa minggu, polisi pun tidak kunjung menemukan hasil dari penyelidikan kasus ini guys. Pada akhirnya tanggal 17 Mei 2025, polisi mendapatkan laporan dari warga setempat ada dua orang tepatnya yang hilang ataupun tidak terlihat dalam beberapa minggu ini. Setelah mendapat laporan tersebut, polisi pun tidak berpikir panjang, langsung meluncur ke rumah tersebut. Ke rumah dua orang tersebut. Dua orang yang hilang itu adalah Lilis yang berumur 48 tahun dan cucunya Siti berumur 3 tahun. Setelah di TKP guys, di situ ditemukan dua orang, yaitu Cahya sebagai bapaknya berumur 51 tahun dan anaknya Yanti berumur 31 tahun. Dan ternyata guys, yang dua orang ini merupakan keluarga dekat mereka, yaitu si Yanti umur 31 tahun tadi merupakan ibu kandung dari si Siti yang umur 3 tahun yang dibawa oleh Lilis, neneknya berumur 48 tahun. Jadi Yanti ini merupakan anak kandung dari Cahya dan Lilis. Sekarang udah ngerti kan struktural rumah tangga dalam keluarga mereka. Lantas polisi pun langsung menginterogasi kedua orang ini guys. Mereka berdua mengatakan kepada polisi bahwa Lilis dan Siti pergi ke rumah saudaranya yang berada di luar kota. Di sini pihak kepolisian pun merasa janggal dengan jawaban itu, dan akhirnya pihak kepolisian menggeledah isi rumah mereka berdua dengan tujuan menemukan petunjuk dari hilangnya kedua orang ini guys. Pada awalnya polisi pun menggeledah rumah itu tidak menemukan apa-apa, dan pada akhirnya polisi menemukan handphone Yanti yang disembunyikan di sela-sela rumah. Tidak berlama-lama lagi, langsung polisi menggeledah isi handphone si Yanti guys. Betapa terkejutnya polisi itu menemukan foto-foto Lilis yang tergeletak tidak berdaya. Jadi di sini by the way guys, mereka setelah membunuh itu ternyata memfoto-foto dulu sebelum mereka mengeksekusinya nanti. Mereka difoto dulu, gak tahu entah kenapa guys. Ini apa dalam pikirannya apa? Kita akan bahas nanti guys. Dari temuan ini akhirnya mereka berdua pun mengakui bahwa mereka yang membunuh Lilis dan Siti guys. Kalian penasaran? Ini tragis guys. Awalnya pelaku ini, terutama si Yanti guys ya, dia mengakui bahwa motif pembunuhannya itu adalah bisikan gaib guys. Ini sangat janggal kan? Apa bisikan gaib apa? Pinjam dulu 100 atau gitu ya? Gimana ini kan nggak masuk akal. Dari pihak kepolisian pun merasa janggal dan akhirnya mereka mendesak terus-menerus si Cahya dan si Yanti ini guys. Seiring berjalannya waktu dan desakan dari pihak kepolisian, akhirnya mereka pun mengakui motif yang sebenarnya guys. Alasan Yanti membunuh Lilis ini yaitu faktor sakit hati guys. Faktor dendam dari dulu. Sejak dari kecil dia tidak diperhatikan oleh ibunya ini. Terus sering diperlakukan tidak baik katanya Yanti. Ini sehingga menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bom ini akan meledak di saat waktunya tiba. Sedangkan Cahya beralasan bahwa dia sakit hati terhadap istrinya karena dia terlilit hutang sebesar 90 juta rupiah. Dia sempat meminta tolong terhadap Lilis, tapi Lilis tidak mau membantunya. Padahal Lilis mempunyai perhiasan yang sangat banyak, ujar Cahya. Jadi untuk kejadian lengkapnya seperti ini guys. Tanggal 21 April 2025, mereka merencanakan sesuatu atau merencanakan pembunuhan terhadap Lilis dengan mengeksekusi Lilis ketika Lilis sedang dalam keadaan tertidur lelap. Jadi di sini mereka sepakat akan mengeksekusi Lilis dalam keadaan tertidur nanti dengan cara mencekiknya guys. Singkat cerita, eksekusi pun tiba. Mereka melihat Lilis dalam keadaan tertidur lelap.
Tidak berpikir panjang, mereka langsung melancarkan aksinya. Kedua orang tersebut mencekik Lilis sampai pun Lilis tidak berdaya guys. Di tengah menjalankan aksinya itu, ternyata Siti, anaknya Yanti ini terbangun guys. Dia menangis terus-menerus karena dia melihat neneknya dianiaya oleh ibu dan kakeknya. Lantas di sini si Yanti pun refleks katanya guys. Si Yanti refleks langsung mendekap Siti. Selain itu juga bukan hanya sekedar mendekap katanya sih, dia pun membekap mulut dan hidungnya sehingga Siti dalam keadaan ini tidak bisa bernafas. Dengan kuatnya dekapan Yanti, akhirnya Siti pun tidak bisa bernapas dan meninggal dunia di tangan ibu kandungnya sendiri guys. Aduh. Singa aja guys ya, sebagai binatang buas tidak mungkin memakan anaknya sendiri. Ini manusia guys, berarti ini lebih rendah dari binatang guys. Nah, setelah pembunuhan itu, mayat Lilis dan Siti dibiarkan berhari-hari, ujar mereka guys. Kemudian pada awal Mei mereka langsung mengeksekusi mayat itu guys, dengan cara mengkulitinya dan memotong jadi beberapa bagian. Biadab ya guys ya, bener-bener biadab. Jadi tidak cukup di situ guys ternyata. Selain mereka mengkuliti dan memotong jadi beberapa bagian, kemudian mereka membakar jasad ini sampai tersisa tulang belulang dan tengkoraknya. Ini perbuatan apa guys ya? Ini bukan bisikan gaib ini, tapi setannya dia ini guys. Gimana? Aduh, saya udah emosi nih guys. Akhirnya kedua pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis guys, yaitu pasal tentang perlindungan anak, pasal kekerasan dalam rumah tangga, dan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Mamamsya. Sebenarnya saya sering heran guys dengan manusia seperti ini ya guys. Pikirnya ditaruh di mana coba? Apa pikirannya diisi dengan barang-barang bekas sehingga dia berperilaku seperti sampah? Di sini kita belajar guys bahwa komunikasi satu sama lain di antara keluarga kita itu penting. Faktor pendidikan dan spiritual pun di sini menjadi fungsi utama guys. Di sini seperti faktor agama pun menjadi pondasi yang kuat untuk menjaga supaya kita tidak krisis moral seperti itu. Oke, cukup sekian untuk penjelasannya guys. Terima kasih kalian yang udah stay tune. Tetap ikuti channel ini untuk membahas kasus menarik berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Thank you.